Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Untung ada kopi ini. Bikin emosi saya hampir meledak tadi. Kopi ternikmat. Dalam kesempatan ini saya mengulang lagi tadi keluhan dari Ibu Epa, aktivis pelindungan PRT, kepada Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Timur. Ada apa, kenapa kasus penyiksaan terhadap seorang ART bernama Rizky di daerah Pisangan, Jakarta Timur sampai hari ini belum ada tersangka, padahal penyiksaannya itu sangat-sangat super kejam, gitu Bu ya? Betul. Sudah ada tersangka tapi nggak diambil. Oh, sudah ada tersangka belum diambil? Oh, iya. Sudah ada tersangka, iya. belum ditahan sama belum sekali? Ditahan. Ada apa? Kenapa dia berhasil sudah tersangka tapi tidak ditahan? Kekuatan apa dia pakai? Apakah memang segitu tebal kantongnya atau memang lobinya sangat kuat? Kita menghimbau kepada Polres Jakarta Timur untuk segera bertindak. Pak Willy, dengan adanya pernyataan dari desakan dari Pak Jokowi agar segera RUU PRT ini disahkan, apa yang bakal terjadi kira-kira di kemudian hari? Apakah bakal ada tiba-tiba oknum-oknum pimpinan DPR tiba-tiba menjadi pahlawan seolah-olah penggerak? Ya, tentu yang kita kedepankan adalah kepentingan yang lebih besar, Bang. Ya. Bagaimana ini segera diparipurnakan oleh pimpinan DPR untuk kemudian ini tahapan berikutnya masih ada, Bang. Ya. Dikirim ke pemerintah untuk presiden menerbitkan surat presiden bersama lampiran daftar inventaris masalahnya, baru kemudian dibahas lagi. Tapi dengan komunikasi kami yang sejauh ini terbangun dengan bagus dengan tim gugus tugas, ini tinggal ketok palu saja. Artinya, Dan Bang, Anda pribadi sepertinya sangat tertarik. Anda dari partai mana? saya dari Partai Nasdem, Bang. Dan posisi Anda dalam undang-undang PRT ini apa? Sebagai ketua panja. Ketua Panja. Ya. Berarti memang tanggung jawab di kamu sangat besar. Ya, karena Jadi? apa? Ini benar-benar undang-undang yang sangat dibutuhkan. Ya. Abang bayangkan, ini pun masih dalam kategori yang minimalis. Ya. Kenapa? Rejim ketenaga kerjaan kita di Undang-Undang 13 2003 itu hanya mengakui dua jenis pekerja, Bang. Ya. Mereka yang bekerja di sektor barang dan jasa. Ya. Mereka yang bekerja di sektor domestik dan sosial itu sama sekali belum dapat pengakuan. Jadi ini baru undang-undang untuk membuat manusia Indonesia, warga negara Indonesia ini setara. Baru sangat basic gitu loh. Sangat basic sekali. Ya. Jadi perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, kalau kita mau bicara hal yang paling fundamental, Bang, undang-undang ketenaga kerjaannya yang dibongkar. Ya. Jadi ini baru memberikan perlindungan biar orang tidak terjadi perbudakan, Ya. biar tidak terjadi penyiksaan, Ya. biar tidak terjadi tindakan yang semena-mena dan sewenang-wenang. Dan agar majikan-majikan sakit jiwa segera dipenjara, begitu? Bang, undang-undang ini azasnya itu keadilan, Bang. Ya. Azasnya kekeluargaan. Ya. Jadi itulah hal yang kemudian dengan minimalis ini aja masih ditolak rupanya. Yang basic aja ditolak, Ya. apalagi kalau dikasih High call, pesangon, dikasih ini, seperti di Singapura harus ada asuransi, harus ada macam-macam gitu kan? Kami di dalam menyusun ini melibatkan banyak pakar. Ya. Makanya ada dua klaster, Bang. Ya. Klaster yang pertama yang direkrut secara langsung, yang kedua baru yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur. Ya. Nah, yang direkrut secara langsung ini itulah basisnya sosiokultural. Jadi kami pembuat undang-undang ini tidak sembrono, tidak gebrauyah, tapi kemudian bagaimana membangun klaster biar ini presisi, biar orang tidak terjebak dengan paranoid, Bang. Ya. Ini kan ada paranoid yang misalnya di ruang rapat Bamus bilang, nih Willy nih hari ini buat undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nanti ibu kita yang sudah tua itu sama babysitter sama pengasuhnya bisa dipenjarain. Ini kan hal-hal yang nggak masuk akal, Bang. Sementara, Ya, sekarang istrinya dianya nggak akan bisa bergaya ke mall kalau bukan karena ada PRT di rumah. Apa yang Abang sampaikan tadi, kesuksesan seseorang baik itu profesi apapun itu tergantung sekali bagaimana pekerja rumah tangganya. Kesuksesan Seseorang, Abang misalnya, ya, sukses jadi pengacara hebat, ya, itu karena di rumah aman,
Benar. Di rumah dilayani. Benar. Dan itu siapa yang layani? Pekerja rumah tangga. Benar. Nah, disinilah relasi kerja itu sangat penting sekali. Kira-kira kapan, berapa lama lagi RUU ini bakal gol? Kalau dengan adanya desakan dari Pak Jokowi. Kalau udah Pak Jokowi ini ngomong kan, semoga ini BAMUS segera diagendakan dalam waktu dekat dan kemudian langsung diparipurnakan. Biasanya kan paripurna itu Selasa dan Kamis. Nah, semoga ini benar-benar kalau udah presiden secepat-cepatnya tadi. Tanggal 15 Februari adalah hari PRT, pekerja rumah tangga. Apakah Anda bisa memastikan agar itu sudah gol sebelum tanggal 15 Februari merupakan kado terindah bagi para PRT? Kalau sebagai hak inisiatif DPR diparipurnakan itu bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, Sangat bisa sekali. Jadi yang kunci pokok di DPR siapa ini agar gol? Coba, jangan malu-malu, siapa? Ya. Ketuanya atau siapa? Ya kolektif kolegial 5 orang itulah. Kolektif. Ya. Kalau sampai voting, kalau sampai saja Ibu Puan mengatakan gol, udah pasti gol. Bang, gini. Yang penting BAMUS mensepakati ini masuk ke agenda paripurna. Ya. Kalau di sana mau vote, oh ini disahkan enggak? Sebagai hak inisiatif DPR, ya silakan voting terbuka. Sebagai hak inisiatif DPR, Bang. Apakah hari ini sudah ada pertemuan dengan BAMUS? Oh, belum diagendakan di Oh, BAMUS. belum diagendakan. Belum diagendakan sama sekali. Ya. Bagaimana dari Ibu Eva agar mendesak agar desakan dari Pak Jokowi ini segera ditindaklanjuti? Apa usaha dari aktivis PRT? Kita melakukan segala upaya komunikasi politik ya. Kita kirim makanan, Ya. kita kirim aksi rabuan di depan DPR Kirim ke siapa? kepada pejabat-pejabat. Kemarin Kirim ke Cak Imin. Iya, Cak Untuk Imin. apa? Ini kan diplomasi tuh, Bang. Agar Tolong dong, Cak, ayo gitu. Akhirnya Cak Imin kan juga bicara. Sebelumnya Cak Imin sudah bicara tapi semakin kencang. oke. Dan kemudian kita juga melakukan upaya aksi Rabuan. Setiap Rabu itu para PRT di depan DPR memegang payung untuk memohon sahkan RUU PPRT. Jadi setiap Rabu PRT di Indonesia ada berapa orang itu? Kalau sekarang 10 juta, Bang. 10 juta itu ya? ekonom UGM baru menghitung, itu angka 2015 kan Itu menghimbau perlindungan hukum ya. perlindungan hukum. Sementara kalau tiap Sabtu Minggu kita jalan di Orchard Road, kita akan melihat ribuan PRT berpesta pora, Ya. melindungi berpesta pora menikmati hari liburnya. Total seharian bebas. Ya. Ya, ada ribuan di Orchard Road itu kalau Sabtu dan Minggu PRT dari Malaysia, dari Filipina maupun dari Indonesia. Atau di Hong Kong di Victoria Park. Di Hong Kong. Ya. Kenapa saya ngomong itu? Kalau saya lewat dari Orchard Road, saya menjadi selebriti. Karena apa? Minta Banyak foto. pembantu Indonesia, banyak PRT Indonesia, dan saya langsung Hotman, katanya, langsung minta foto semuanya. Gitu kira-kira. Bapak gimana? Saya ingin- Apa yang akan terjadi? Apa yang harus dilakukan agar ini segera gol? Jadi saya ingin sampaikan Mas Willy ini sudah berjuang luar biasa. Wah, Ya, salam Pak. dulu Kita Pak Willy. berikan applause. Aduh. Tapi Bang, saya ada tapinya. Ada yang kurang adalah sosialisasi ke publik. Jadi saya berharap begitu udah Presiden mengangkat isu ini dan kita semua aware, DPR ketua Panja bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Karena setahu saya sebetulnya kita sudah ada perlindungan melalui Permen nomor 2. Permen saya lihat nggak ada basicnya sama sekali ya. Basicnya sudah ada, tapi sebetulnya udah ada 3 klausul di situ, Bang. Karena itu peraturan menteri tidak bisa menjadi dasar pidana. Betul, karena dia butuh undang-undang di Undang-undang, atasnya. ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat, ini kan menyangkut 3 sektor. Pertama, kekerasan itu tidak hanya terjadi karena kesalahan Ya. pengguna, Ya. tetapi lembaga penyalurnya perlu kita atur. Ya. Yang kedua adalah ini juga jangan sampai kalau kita tadi Abang menyebutkan Singapura, Hong Kong, mereka pendapatan rumah tangganya sudah tinggi Ya. sehingga mereka bisa meng-hire dengan upah yang Tinggi. cukup tinggi. Ya. Nah, sementara di kita ini kan ekonomi masih lemah. Ya. Kalau di undang-undang itu dikatakan bahwa PRT ada upah minimum regionalnya, Anda bisa bayangkan nanti beberapa keluarga karena takut dihukum dia akhirnya melay off Makanya Bang, PRT-nya. Oleh karena itu kita poin harus ini, hati-hati. Kita buat harus klaster. aspiratif betul. Ya. Klaster itulah yang menjamin biar kemudian ketika dia disalurkan oleh penyalur, di sana boleh terjadi kontrak kerja, hubungan kerja yang definitif, upah kerja, itu boleh. Ya. Tapi kalau tidak, karena kita tahu kita tidak sembrono,
Maka kemudian ketika dia direkrut langsung, basis hubungan kerjanya adalah kekeluargaan. Iya. Gitu. Jadi Nah, ini split Ini model. kan Bang Willy, orang belum tahu. Nah. Seperti misalkan syarat PRT saya lihat di Permen itu disebutkan usia 18 tahun minimal. Lalu kita tahu kenyataannya banyak yang di bawah itu. Ya, tapi Ya. intinya kan ada dulu basic dasarnya, Betul. ya kan? Soal nanti biarkan waktu yang menjawab. Oke, kita istirahat dulu, dan sebelum kita istirahat saya ada pengalaman lagi. Bulan lalu istri saya ngomel-ngomel sama pembantu. Dan saya bukannya menegur pembantu, malah pembantu saya kumpulin, saya masukkan ke mobil Alphard sama supir, saya suruh sama supir dibawa berdharma wisata ke Ancol. Dan saya nggak ditegur istri seharian. Ketemu lagi di hot room sesudah periode.